Di sini teksnya adalah upaya menekan penyebaran virus corona atau SARS-CoV-2 adalah melalui tes spesimen. Korea Selatan dan Singapura adalah negara. Langsung lanjut aja ke pertanyaannya. Menggunakan data dari teks dan diagram, analisislah keakuratan kalkulasi berikut. Manakah pernyataan yang paling tidak akurat? Di Korea Selatan itu populasinya 51,5 juta jiwa. Itu dengan tes spesimennya itu 350.000 dengan rasionya 6.800. Kita pakai rumus yang di sini ya. Rumus populasi sama dengan spesimen per rasio kali 1 juta. Kita langsung hitung aja. 3.502. Sini 3.500. Ini 3.502. Ini akurat ya. Walaupun selisihnya ada 2. Kita tulis aja dulu. Pernyataan kedua atau pernyataan yang B itu populasinya 285 juta jiwa sama dengan tes spesimennya itu 250 per hasil 10 ini 1 juta. Akurat ya. Ini 285, di sini juga 285. Di pernyataan ketiga atau pernyataan C itu populasi Singapura itu sekitar 5.800.000 atau 5,8 juta jiwa dengan spesimennya 38.000 per rasionya 6.500, jadi 1 juta. 58 kali 65 sama dengan 380 10. Mungkin kemungkinannya dia mirip-mirip dengan 380. Ini akurat. Yang keempat atau yang D itu jumlah tes di Inggris pasti lebih sedikit dari Australia. Di sini lumayan aneh karena rasio itu kan kita juga perlu spesimen sama populasinya. Kalau semisal di Inggris ternyata populasinya lebih banyak dibanding Australia, jumlah spesimennya juga kemungkinan akan bisa lebih banyak dibandingkan Australia. Kita coba ke pernyataan 5 dulu. Di pernyataan 5, presentasi penduduk Korea Selatan yang dites adalah 0,68%. Di Korea Selatan tadi, di pernyataan 1 ini ya, dia yang dites itu ada 350.000 dengan jumlah penduduknya itu sekitar 51,5 juta. Kita kalikan dengan 100. Ini sekitar 0,67 sekian, 0,68%. Ini jawabannya benar ya. Nah, di sini karena A, B, C dan E itu akurat, jadi otomatis pernyataan keempat yang tidak akurat. Karena di sini alasannya kalau misalnya populasinya di Inggris bisa aja lebih banyak atau sangat banyak dibandingkan Australia, walaupun rasionya itu lebih besar Australia, yang jumlah dites itu yang di Inggris bisa jadi malah bisa lebih besar dibandingkan Australia. Jadi nggak pasti lebih sedikit gitu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di Korea Selatan itu 2% atau 2/100 dikali dengan dari total yang dites. Total yang dites di Korea Selatan itu ada 350.000 orang. Per yang dites di Indonesia itu 10% dikalikan dengan yang di Indonesia itu 2.850. Ini kita bisa coret 24,5 sekian. Jawabannya yang C ya. Nah, yang mendekati 24,5 sekian itu yang C, 24,6. Soal selanjutnya itu teks 6. Menggunakan dari teks Indonesia memiliki pasif awal sebesar 10%. Pemerintah ingin menurunkan pasif menjadi 5%. Dengan asumsi jumlah kasus positif yang ditemukan tetap sama. Berapa tambah tes yang harus dilakukan di Indonesia untuk mencapai target tersebut? Di sini di awal tesnya itu 2.850
dengan positif rate-nya itu 10%. Kita hitung dulu berapa yang kasus positif di Indonesia. Itu jumlah kasus positifnya ternyata 285 yang positif. Kita mau pemerintah menurunkan positif rate-nya menjadi 5% dengan asumsi jumlah kasus positif yang ditemukan tetap sama. Jadi positifnya tetap sama, 285. Nah, kita berarti kan 285 per populasi yang dites, jumlah yang dites itu sama dengan 5%. Di sini tinggal cocok aja 5.700 untuk tujuan. Sini yang ditanyakan adalah berapa tambahan tes. Jadi kan tambahannya itu 5.700 dikurang 2.850 itu sama dengan 2.850 juga. Jadi jawabannya yang A, 2.850. Teks 6 doang.